atau kita ngerasa Jakarta Start tuh lebih cocok dengan Ridwan Kamil, itu salah satunya. Karena kita ngerasa dia itu memang udah dekat sama Gen Z dan milenial dan harusnya dia sudah paham dengan karakternya. Maka dia bisa mengeluarkan statement kopi gratis. Balik lagi di Suara Menteng, suara kita-kita. Bersama bintang tamu kita, boleh kenalin diri dulu? Ya, perkenalkan saya Warto Dolin. Kebetulan saya co-founder dari Jakarta Start. Jakarta Start. Iya. Nih kalau nggak salah nih, kemarinan tuh sebelum debat ya, kayaknya Pak Ridwan Kamil tuh ke Jakarta Start ya Om ya? Iya, ya benar. Kalau nggak salah, bukan nggak salah lagi, emang udah datang ya. Emang udah datang kalau itu mah. Di Hotel Peninsula. Hotel Peninsula ya, Jakarta Barat. Jakarta Barat di Sleepy. Berarti isinya apa tuh menurut Om si Jakarta Start ini? Nah, mungkin gue cerita sedikit backgroundnya dulu kali ya. Boleh. Ya. Nah, jadi biasa ya kalau gue kan termasuk bapak-bapak ya sudah masuknya, walaupun milenial tapi milenial yang Madia. Jadi ini gue ketemu dah sama sepupu gue, ya namanya dia juga udah pernah di podcast ini sebelumnya, namanya Edi Hansen. Om Edi Hansen ya. Iya benar. Nah biasalah bapak ngopi ngobrol, ya kan. Ujung-ujungnya pasti ngebahasnya politik juga kan. Politik lagi. Apa sih yang satu lagi berkembang, yaitu tentang ide RK yang dia bilang bakal ngasih kopi gratis ya kan buat Gen Z, sama co-working space. Sebenarnya itu ide bagus banget sebenarnya. Cuman mungkin kita pingin nambahin beberapa ide tambahan mungkin di situ di Jakarta Start, yaitu kenapa nggak kopi gratis itu dan co-working space yang dibilang gratis nggak kita adainnya di coffee shop aja. Coffee shop itu kan sudah ribuan ya kalau di Jakarta kan sudah menjamur. Sayang kan kalau kita bikin lagi co-working space baru atau misalnya seperti kata Bang Kamil mau dibikin di gedung-gedung pemerintah yang udah gak kepake kan. Kopi-kopi shop kan sebenarnya daripada mereka nganggur, sepi, bisa dipakai buat co-working space itu ya. Atau mereka dikasih kopi gratis tapi dengan syarat. Syaratnya mereka harus diskusi untuk mendapatkan sebuah ide yang akhirnya bisa menjadi startup gitu. Itu ide dari Jakarta Start. Oke, jadi awalnya ide Jakarta Start adalah salah satunya mungkin ya, yang aku tangkap mengembangkan UMKM ini juga ya, yang digarap sama si milenial ini. Dari Gen Z, milenial yang ada di wilayah masing-masing. Oke. Gitu. Nah, Om Warto, aku mau nanya nih, inspirasi dalam perjalanan Om Warto untuk membentuk Jakarta Start itu seperti apa tuh Om? Ya, inspirasi yang tadi saya bilang ya dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Jadi inspirasi dari dia sebenarnya. Kita cuma menyambung ide aja. Oke. Jadi itu. Terus yang berikutnya nih aku mau tanya nih, apa yang Om Warto lakuin untuk terus mengembangkan si Jakarta Start sebagai co-founder ya kalau nggak salah dari si Jakarta Start ini? Dari Jakarta Start ya kalau sebagai co-founder ya. Iya. Nah jadi sebenarnya kalau kita mungkin langsung masuk ke masalah kali ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat acara-acara kayak Jakarta Start ini sebenarnya sudah banyak ya. Tapi rata-rata itu nggak konsisten. Mungkin adanya 2 bulan sekali, mungkin 3 bulan sekali ya kan. Dan kebanyakan di mana biasanya? Di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Nah kebetulan saya ini orang Barat nih, Jakarta Barat. Agak sedikit merasa dikucilkan. Underestimate berarti ya. Iya. Sebagai orang Barat ini merasa ya kita ini kok acara jauh gitu kan. Kalau kita sebagai Gen Z, orang-orang wilayah ya, kita jangan ngelihat Gen Z itu hanya di Jakarta Selatan aja, anak Jaksel yang skena ya kan. Yes. Anak-anak Barat itu nggak kayak gitu. Jadi Gen Z sama milenial itu tuh harus kita pahami ada di mana-mana. Di kampung-kampung di kota kita ini kan juga ada Gen Z dan milenial harus dilihat. Kalau kita bikin acaranya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, yang bukan di wilayah masing-masing yang tadi saya bilang di coffee shop terdekat ya kan, itu akhirnya apa? Mereka ke situ tuh mikirin ongkos dulu. Dan rata-rata apa yang dipertanyakan ketika ke situ?
ada ospul nggak? Ada ospul nggak? Ya kan, ada ongkos pulang nggak? Jadi yang dicari itu sudah bukan ilmu lagi. Ongkosnya duluan. Ongkosnya dulu. Nutup nggak nih ya? Nutup pulang pergi sampai ke situ ya kan. Dia sudah nggak mikirin apa fungsinya. Nah jadi itu sebenarnya permasalahan yang pingin kita pecahkan. Kenapa coffee shop? Salah satunya sebenarnya gara-gara coffee shop itu menyebar. Jadi kita lebih gampang bukan merekrut ya, atau kita menjaring Gen Z atau milenial di wilayah. Jadi kalau mungkin kemarin sempat datang di acara launching Jakarta Star ya, kan dari Pak Edi sendiri ngomong kan bahwa di dalam Jakarta Star ini nanti yang berkumpul itu ya anak-anak muda, misalnya Karang Taruna yang ada di wilayah, ongko-ongko glodok yang punya modal ya kan, investor nggak perlu harus yang gede-gede yang ratusan miliar triliunan, misalnya punya 10 juta 50 juta kan bisa buka misalnya gerobak kopi. Mungkin yang lebih beda idenya atau ide-ide baru yang kita tahu kan sebenarnya Karang Taruna ini kan di wilayah ini kan dia paham nih ya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah masing-masing ya kan. Kalau kita tangkap lagi sebenarnya startup itu kan adalah gimana menyelesaikan masalah dengan solusi yang ujung-ujung nyari cuan kan. Tapi nyari duit lagi dari masalah dulu. Ketika di negara kita udah punya masalah, startup udah nggak bisa muncul lagi. Udah apalagi yang mau di solve udah nggak ada itu. Jadi sebenarnya yang mau kita jalanin adalah gimana kita bisa menjaring orang-orang di wilayah untuk bisa nyari solusi baru, untuk bikin ide-ide bisnis baru, atau bisa bikin ide-ide baru yang ujung-ujungnya bisa kolaborasi juga dengan pemerintah gitu loh, solusi-solusi yang out of the box gitu loh, yang nggak pernah kepikiran deh tiba-tiba anak muda bikin apa. Jadi kita ngumpulnya itu bukan cuma main Mobile Legend gitu kan, ngumpulnya yang ngumpul produktif. Kalau kita ngomong nongkrong produktif. Nah, Om Warto udah ada gambaran belum sih 5 tahun ke depan nih? Kalau Pak Ridwan Kamil jadi gubernur, startup di Jakarta akan seperti apa menurut Om Warto nih? Ya kalau menurut saya ya sebenarnya kalau kita komitmen dulu ya, komitmen dan konsisten. Kalau kita benar-benar merangkul anak muda ya sampai ke tingkat wilayah, bukan hanya anak Jakarta Selatan aja ya, atau anak Jakarta Pusat atau sekitarnya gitu loh. Nah kalau kita merangkul benar-benar sampai tingkat wilayah, harusnya itu pasti banyak ide-ide yang bagus sebenarnya, yang kita nggak tahu karena setiap wilayah kan beda-beda ya. Di wilayah misalnya di barat mungkin di Glodok sama di Cengkareng kan bisa jadi beda ya kan. Bisa jadi ada ide-ide baru yang lebih fresh ya kan, atau ide-ide baru yang bisa membantu pemerintah untuk solusi di permasalahan di wilayah tersebut. Karena kayak beberapa kali ya kita mungkin sering juga ngobrol sama pengurus-pengurus Karang Taruna ya. Mereka sebenarnya punya ide-ide itu sebenarnya luar biasa. Kayak misalnya gimana cara mengelola sampah dengan teknologi ya kan. Untuk tapi kalau kita ngobrolnya nih sesama orang yang nggak punya kekuasaan ya, atau orang nggak punya jaringan, itu kan cuma ngomong kosong, pepesan kosong, ngomongan lu ketinggian gitu kan, bahasa kesini kita mau yang sosial aja kan, tapi kan harusnya kita bisa mikirnya lebih panjang. Gimana akhirnya nanti kalau kita bahas soal Pak Ridwan Kamil, gimana nantinya sosok Pak Ridwan Kamil yang kita udah tahu ya dari dulu, memang dia ini kan deket sama Gen Z. Bukan sekarang baru mau menyalonkan baru dekat sama Gen Z, ya kan? Mungkin calon-calon tertentu kayak gitu ya. Tapi yang kita tahu itu kan sudah ada track record. Di Instagram kita bisa lihat bahwa Pak RK ini memang sudah deket sama Gen Z sama milenial dari dulu. Bahkan kalau kita lihat mungkin dia sudah seperti milenial juga ya kan. Nah, jadi harusnya itu kita udah yakin sebenarnya. Kenapa juga kita mau atau kita ngerasa Jakarta Start tuh lebih cocok dengan Ridwan Kamil, itu salah satunya. Karena kita ngerasa dia itu memang udah dekat sama Gen Z dan milenial, dan harusnya dia sudah paham dengan karakternya. Maka dia bisa mengeluarkan statement kopi gratis atau mobil curhat ya kan. Itu kan sebenarnya kan untuk Gen Z, ya sudah paham Gen Z itu gimana karakternya. Dan nantinya juga kita berharap sebenarnya ya Jakarta Star ini benar-benar bisa jalannya tuh di coffee shop. Yang seperti kita bilang tadi, tujuannya tadi biar lebih bisa menyerap anak-anak muda di wilayah. Kalau itu benar-benar konsisten dan dijalankan,
yang artinya yang kita cari targetnya adalah gimana setiap tahun itu muncul startup kecil yang lebih banyak. Jadi bukan startup yang gede yang dapat investasi besar, tapi yang kecil-kecil aja. Tapi banyak gitu loh. Semakin banyak ya semakin juga bisa menyerap lebih banyak resource di wilayah itu gitu. Jadi harapannya startup itu lebih banyak bukan hanya sebagai investasi yang banyak, tapi sebagai perusahaannya lebih inilah lebih besar dan menyebar gitu. Mungkin kalau aku tangkap ya, kalau ide tanpa modal tuh mustahil. Betul. Berarti Jakarta Start ini mempertemukan antara ide dengan dana. Betul. Supaya ide ini bisa jadi realisasi, kurang lebih begitulah. Jadi dalamnya itu nanti harapannya ada sumber masalah. Ya kalau dari tadi saya selalu ngomong Karang Taruna, ya kan, karena kalau yang kita tahu di Jakarta ya organisasi kepemudaan ya Karang Taruna. Ngapain kita cari yang lain lagi? Kenapa nggak fokus di situ kan? Dan dia juga udah tahu masalah-masalah di wilayah itu, dia tahu masalah yang nantinya ketemu dengan pengusaha-pengusaha atau investor yang bisa ngebaca itu justru sebagai ladang uang, bener nggak? Bener, beda. Nah, itu kan cara pikirnya beda. Kita ngeliat itu masalah, bagi investor ya uang. Bagi Koko Asyong tadi itu ladang cuan ya, itu bedanya. Sebuah ide yang nggak kepikirkan tapi oh iya bener juga nih ide anak ini nih. Kalau kita modalin jalan bisa menghasilkan cuan. Cuma kalau kita bayangin ya, Karang Taruna kalau kita tahu kan sampai tingkat unit, RW loh. Dari RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi sampai nasional. Artinya jaringan mereka tuh luas. Kalau benar-benar bisnismen yang bisa melihat peluang itu tuh sebenarnya peluang banget. Itu peluang, kenapa nggak peluang? Ya jaringan udah luas, nggak perlu lagi dibikin jaringan. Mau bikin apa aja jadi sebenarnya. Nah itu kisi-kisi tuh untuk para pengusaha yang punya modal. Investasikanlah ke Karang Taruna. Jadi sebenarnya ini adalah podcast yang menguntungkan untuk para investor dan Karang Taruna ya. Iya betul. Oke Om Warto, ada pesan gak nih untuk gubernur yang nanti terpilih? Atau kita sebut aja lah, kita berharap Pak Ridwan Kamil. Kira-kira ada pesan gak nih buat Pak Ridwan Kamil? Kalau saya sih jujur aja berharap banyak dengan Pak Ridwan Kamil terhadap Gen Z ya, dan milenial. Yang kita tahu kan mereka ini sekarang ya boleh disebut udah banyak lah, paling di Jakarta tuh berapa persen ya kalau nggak salah ya? Jakarta 17%. Sama milenial nggak tuh? Enggak, Gen Z nih. Nah itu baru Gen Z. Kalau sama milenial kan kalau nggak salah 40-an ya? 40-an%. Itu banyak kan. Nah itu kan sebenarnya masa depan. Jadi harusnya gubernur nanti ya harapan kita Ridwan Kamil. Kalau bisa tuh benar-benar memanfaatkan anak-anak muda ini lebih baik lagi gitu loh. Jadi bukan cuma pemanfaatan ketika mau nyalon aja gitu loh. Jadi benar-benar dimanfaatin apa sih yang bisa kita gali dari anak muda ini, apa sih potensi-potensinya, apa sih yang benar-benar bisa kita support. Jadi jangan kita lepas itu loh. Benar-benar kita serap sampai ke tingkat yang tadi kita bilang, tingkat unit. Jadi sudah saatnya lah kita lihat paling 5 tahun ke depan lagi RT, RW sudah harusnya pasti anak-anak muda. Kalau kita nggak ngebekalin mereka dengan ya hal-hal yang positif ya, kita mau kemana ke depan ini gitu loh. Mau dibawa kemana? Jakarta. Mau dibawa kemana Jakarta, bener kan? Bener. Itu mungkin harapan saya terhadap Ridwan Kamil untuk tetap membangun anak muda di Jakarta agar bisa menjadi anak muda internasional. Oke. Terima kasih buat Om Warto yang udah nyempatin nih hari ini buat datang ke Suara Menteng. Dan Pak Ridwan Kamil pernah ketemu sama Om Warto. Jadi mungkin nanti bisa nih Pak Ridwan Kamil ketemu Om Warto lagi untuk ngebahas tentang milenial dan startup ini ya. Betul. Oke, gitulah teman-teman. Mungkin harapannya itu ketemunya ketika sudah menang. Amin. Itu harus ya berarti ya, kalau ketemu sudah menang mah itu harus. Iya, betul. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton dan terima kasih buat Om Warto yang memberikan waktunya ke kita membahas tentang startup pada malam hari ini, dan sampai jumpa di Suara Menteng episode berikutnya.